Natasha Grigori. Namanya berbisik di dunia digital bawah tanah, sebuah legenda yang dibicarakan dengan suara pelan. Ada yang menyebutnya pahlawan, Robin Hood digital, yang meluruskan kesalahan orang-orang berkuasa. Yang lain mencapnya sebagai penjahat, dalang kekacauan di dunia yang saling terhubung ini. Siapakah Natasha Grigori sebenarnya? Jawabannya, seperti kebanyakan hal di dunia peretasan yang gelap, sangat rumit. Ini adalah kisahnya. Ini adalah kisah tentang semangat, tentang mendobrak batasan, dan tentang garis tipis antara benar dan salah di era digital. Perjalanan Natasha membawa kita jauh ke dalam dunia peretasan, dunia yang sering disalahpahami, ditakuti, dan bahkan dianggap jahat. Tapi ini juga dunia dengan bakat luar biasa, dedikasi yang tak tergoyahkan, dan potensi untuk mengubah dunia. Bersiaplah, kita akan menyelami kehidupan Natasha Grigori yang penuh teka-teki, seorang wanita yang berani menantang status quo, dan mendefinisikan kembali arti menjadi kekuatan di era digital. Sejak kecil, Natasha Grigori memang berbeda. Saat anak-anak lain bermain, dia malah asik dengan komputer tua, jari-jarinya menari di atas keyboard. Tumbuh di kota kecil, dia menemukan penghiburan di luasnya internet. Internet adalah taman bermainnya, pelariannya, kanvasnya. Natasha melahap ilmu pengetahuan, menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari bahasa pemrograman, membedah kode, dan memahami cara kerja dunia digital yang rumit. Rasa ingin tahunya tidak mengenal batas. Dia tidak takut untuk mendorong batasan, menjelajahi sudut-sudut tersembunyi internet, untuk melihat apa yang ada di baliknya. Rasa haus akan pengetahuan yang tak terpuaskan ini, dikombinasikan dengan bakat alami untuk teknologi, meletakkan dasar untuk masa depannya. Sedikit yang dia tahu bahwa kesukaannya di masa kecil akan berkembang menjadi perjalanan yang luar biasa, yang akan menantang persepsi dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dunia teknologi. Dunia peretasan adalah dunia yang didominasi oleh laki-laki. Namun, Natasha tidak membiarkan norma-norma sosial menghalanginya. Dengan setiap baris kode yang dia pecahkan, setiap sistem yang diinfiltrasi, dia menghancurkan stereotip. Keahliannya berbicara lebih keras daripada prasangka apapun. Dia memulai dari hal kecil, berpartisipasi dalam forum online, terlibat dalam tantangan peretasan, dan membuktikan kemampuannya melawan peretas lain yang seringkali lebih berpengalaman. Aliasnya Ghost Shadow, identik dengan kecerdikan dan keberanian. Dia bisa menyelinap ke dalam sistem tanpa terdeteksi, mengeksploitasi kelemahan dengan presisi bedah, dan menghilang tanpa jejak. Kebangkitan Natasha tidak terjadi dalam semalam. Itu terjadi dengan stabil, strategis, dan dibangun di atas fondasi bakat murni. Dia melakukannya bukan untuk ketenaran atau popularitas, tetapi untuk tantangan intelektual, sensasi permainan, dan kepuasan dalam menaklukkan dunia digital. Perjalanan Natasha bukannya tanpa rintangan. Dunia peretasan, meskipun menggembirakan, juga penuh dengan bahaya. Persaingan sangat ketat, dan batas antara etika dan tidak etika seringkali kabur. Dia menghadapi skeptisisme, diskriminasi, dan bahkan ancaman dari mereka yang merasa terancam oleh bakatnya. Ada kalanya dia meragukan dirinya sendiri, mempertanyakan pilihannya, dan berpikir untuk meninggalkan semuanya. Tekanannya sangat besar, taruhannya tinggi, dan konsekuensi dari kesalahan bisa sangat fatal. Namun, dia bertahan, didorong oleh api batin, keyakinan yang tak tergoyahkan pada kemampuannya, dan keinginan untuk membuktikan bahwa perempuan pantas mendapat tempat di dunia teknologi. Setiap kemunduran, setiap tantangan, hanya memperkuat tekadnya. Dia belajar dari kesalahannya, beradaptasi dengan ancaman baru, dan bangkit dari setiap cobaan dengan lebih kuat dan lebih tangguh. Kisah Natasha adalah bukti kekuatan ketekunan, suara harapan bagi siapa saja yang berani bermimpi besar dalam menghadapi kesulitan. Bagian 5, menang atas kesulitan, pencapaian luar biasa Natasha. Saat Natasha mengasah kemampuannya, dia mengarahkan pandangannya pada target yang lebih besar. Dia mengungkap kelemahan keamanan di perusahaan-perusahaan besar, bukan untuk mengeksploitasinya, tetapi untuk menyoroti kerentanan dan memaksa mereka untuk menganggap serius keamanan siber. Tindakannya, meskipun kontroversial, memicu percakapan tentang privasi data, peretasan etis, dan tanggung jawab perusahaan untuk melindungi informasi pengguna. Salah satu tindakannya yang paling berani adalah mengungkap kebocoran data besar-besaran di sebuah perusahaan media sosial terkemuka. Dia dengan cermat mendokumentasikan kerentanan,
tingkat kebocoran, dan potensi dampaknya terhadap jutaan pengguna. Alih-alih mengekspos perusahaan secara publik, dia menghubungi mereka secara anonim, memberi mereka informasi dan alat untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Tindakan peretasan etis ini mengukuhkan reputasi Natasha sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Dia bukan hanya seorang peretas, dia adalah seorang pahlawan digital, pelindung orang tak berdosa di dunia yang semakin bergantung pada teknologi. Tindakannya beresonansi dengan audiens global, menginspirasi generasi baru peretas etis dan memaksa perusahaan untuk memikirkan kembali pendekatan mereka terhadap keamanan siber. Bagian 6, titik balik, hari ketika dunia memperhatikan. Dunia menahan napas saat berita menyebar tentang serangan siber yang canggih di sebuah lembaga keuangan besar. Jutaan dolar digelapkan, pasar jatuh ke dalam kekacauan, dan ketakutan mencengkeram ekonomi global. Pelakunya, Ghost Shadow. Dunia akhirnya memiliki wajah untuk disematkan pada nama yang identik dengan kecemerlangan dan ketakutan. Namun, motif Natasha jauh dari jahat. Sasaran serangannya bukanlah lembaga keuangan itu sendiri, melainkan organisasi bayangan yang menggunakan bank tersebut untuk mencuci uang dan mendanai kegiatan ilegal. Dia mengungkap operasi mereka, mengungkap kejahatan mereka, dan secara efektif menghancurkan jaringan mereka. Tindakan berani ini melambungkan Natasha Grigori ke pusat perhatian global. Dia menjadi simbol perlawanan, Daud digital yang melawan Goliat korupsi dan ketidakadilan. Tindakannya memicu debat global tentang peran peretas di masyarakat, etika kewaspadaan, dan garis tipis antara benar dan salah di era digital. Bagian 7, warisan Natasha, menginspirasi generasi baru. Kisah Natasha beresonansi dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Bagi perempuan muda, terutama yang tertarik di bidang STEM, dia menjadi panutan, simbol pemberdayaan, dan bukti bahwa mereka juga dapat mendobrak batasan dan unggul di bidang yang didominasi laki-laki. Kisahnya menantang stereotip, memicu imajinasi, dan menunjukkan kepada dunia bahwa kecemerlangan tidak mengenal gender. Pengaruhnya melampaui dunia teknologi. Dia menggunakan platformnya untuk mengadvokasi literasi digital, untuk mempromosikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, dan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya privasi dan keamanan online. Pesan Natasha jelas, teknologi adalah alat yang ampuh, tetapi kita yang harus menggunakannya secara bertanggung jawab dan etis. Terlepas dari ketenarannya, Natasha tetap membumi, selalu menekankan pentingnya komunitas, kolaborasi, dan menggunakan keterampilan seseorang untuk kebaikan yang lebih besar. Dia menginspirasi generasi baru untuk tidak hanya merangkul teknologi, tetapi juga menggunakannya sebagai kekuatan untuk perubahan positif di dunia. Bagian 8, perempuan di bidang teknologi, memecahkan stereotip. Perjalanan Natasha menyoroti masalah yang lebih besar, kurangnya keterwakilan perempuan di bidang teknologi. Secara historis, industri teknologi telah menjadi klub anak laki-laki, dengan perempuan menghadapi hambatan sistemik, bias, dan kurangnya peluang. Namun, kesuksesan Natasha menjadi pengingat yang kuat bahwa bakat tidak mengenal gender. Kisahnya mengungkap perlunya keragaman dan inklusi yang lebih besar di bidang STEM. Itu memicu percakapan tentang pentingnya bimbingan, perlunya lingkungan kerja yang mendukung, dan peran pendidikan dalam memberdayakan perempuan untuk mengejar karir di bidang teknologi. Warisan Natasha terus menginspirasi organisasi dan inisiatif yang didedikasikan untuk menutup kesenjangan gender di bidang teknologi. Kisahnya menjadi seruan untuk masa depan yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap orang, tanpa memandang gender, memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan membentuk dunia teknologi. Bagian 9, pedang bermata dua, etika dalam meretas. Tindakan Natasha juga memunculkan kompleksitas etika dalam meretas. Meskipun niatnya seringkali mulia, metodenya terkadang mendorong batas-batas hukum. Hal ini memunculkan pertanyaan penting tentang kewaspadaan, peran pengawasan pemerintah, dan keseimbangan antara keamanan dan privasi di era digital. Perdebatan seputar peretasan etis sedang berlangsung. Di satu sisi, ada pengakuan bahwa peretas etis memainkan peran penting dalam mengidentifikasi kerentanan dan meningkatkan keamanan siber. Di sisi lain, ada kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan, kurangnya pedoman yang jelas, dan kesulitan dalam membedakan antara peretasan etis dan tidak etis.
Kisah Natasha menyoroti perlunya percakapan yang bernuansa tentang peretasan, yang melampaui label baik dan buruk yang sederhana. Itu menekankan pentingnya menetapkan pedoman etika yang jelas, mempromosikan praktik peretasan yang bertanggung jawab, dan mendorong kolaborasi antara peretas, profesional keamanan, dan pembuat kebijakan.